We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. Flames the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over. Yo bosku, ketemu lagi dengan gue, saya Garuda. Nah, apa kabar kalian semua di tengah momen pandemik setelah lebaran ini? Mudah-mudahan sehat ya. Haruslah bosku. Yang jelas di new normal, ini kita udah masuk new normal, kita harus melakukan segala aktivitas yang tentunya berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini gua mengunjungi bengkel apa nih ya? Pokoknya dia khusus untuk ban, khusus untuk kelistrikan, menanganin juga soal ganti oli. Nah, ini namanya bengkel Fast di Bilangan Pancoran. Tentunya ada sesuatu yang gue ingin konsultasikan lagi, yaitu kalau aki mati itu. Nah, ini tentang aki mati, karena baru-baru ini gue ngalamin aki motor gue mati dan ternyata masih bisa nyala. Tapi apakah berbahaya dengan bisa membuat komponen lain di motor kita itu rusak gitu? Nah, sekarang gue lagi udah bersama dengan Mas Muksin. Apa kabar, Mas Muksin? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, kita ingin konsultasi nih bosku. Biar enak, duduk aja ya Mas Muksin. Silakan, Pak. Gak apa-apa ya? Silakan. Nah, ini jadi yang ingin gue konsultasikan itu sebenarnya hal-hal yang simpel aja sih Mas Muksin. Soal siap. apakah kalau misalnya kayak kemarin gue ini aki motor mati kan, Iya. tapi ternyata pas di starter itu bisa nyala gitu. Oke. Cuman saran dari bengkel motor itu jangan lama-lama dalam kondisi aki mati, karena yang pertama bisa merusak komponen yang lain seperti fuel pump, pompa bahan bakar di motor. Nah, memang terbukti karena saat melakukan pengengkol ininya Agak sedikit susah hidupnya ya. agak susah, Ya. harus butuh 2 sampai 3 kali lah, karena kan dia sistem fuel pump membutuhkan tegangan listrik untuk menarik bahan bakar ke throttle body Ya. untuk dibakar di ruang bakar kan. Betul, Nah, betul. ini kalau misalnya starter pertama itu baru narik belum masuk ke Ya. ruang bakar tuh. Ya, betul, Starter betul. kedua mungkin baru sampai throttle body. Nah, starter ketiga baru nyemprot dan kena percikan api di busi. Nah, ini kira-kira bener nggak sih itu akan merusak komponen yang lain seperti pompa bahan bakar dan lain sebagainya? Ya. Jadi apa yang dialami sama Mas Garuda ini Nah. ya benar. Jadi beberapa kendala di sepeda motor. Kalau intinya sih memang aki itu sumber kelistrikan ya. Sumber kelistrikan. Jadi sama seperti di mobil kendaraan roda 4. Jadi kalau akinya itu bermasalah, otomatis semuanya jadi ikut bermasalah. Jadi sistem kerjanya tidak optimal. Ya. Nah, contohnya aki itu kan standarisasi kan 12,60 sekian. Nah, itu dikatakan kondisi bagus. Tapi bila mana aki itu sudah drop atau sudah soak, dia pasti voltasenya di bawah 12 sekian. Nah, itu yang menyebabkan kondisi satu motor tidak hidup. Karena ECU yang ada di komuter ini kan kita bicara untuk yang motor injeksi. Injeksi ya. Ya, nah itu pasti sistem injeksinya tidak akan sempurna karena voltasenya berkurang. Nah, efeknya pengaruhnya banyak. Ya mungkin seperti Mas Garuda tadi bilang, untuk di selah agak susah hidupnya. Ya. Nah, kemudian kerja fuel pump itu tidak maksimal. Ditambah lagi kelistrikan yang lain, ya mungkin tidak maksimal juga untuk sistem kerjanya. Tapi apakah bisa merusak fuel pump itu sendiri atau ya cuman menghambat kinerja aja? Ya, kalau awal sih memang hanya menghambat ya. Tapi kelama-lamaan Dibiarkan seperti itu aja, itu pasti efeknya akan panjang. Fuel pump akan cepat rusak atau bermasalah. Yang kedua, ECU-nya pasti juga akan mengalami gangguan.
Karena kan ECU itu membutuhkan arus ya, begitu arusnya Oke. terputus, ECU ini blank gitu bilang. Nah. Mungkin sama seperti mobil. Sama seperti mobil. Ya. Nah, Tapi kalau efeknya kalau motor kan bisa didorong nih. Ya. Kalau mobil kan susah gitu. kalau mobil juga ECU-nya lebih ribet berarti ya. Betul. Karena ada sistem reset yang kalau di reset begitu aja atau cabut aki itu terhitung reset, dan itu kondisinya misalnya jendelanya dalam kondisi terbuka setengah, nah itu dia akan dihitung sebagai posisi yang default ya. Betul. Jadi begitu kita melepas aki otomatis arus terputus ya. Jadi apa yang disimpan di memori itu yaitu yang terbaca ketika ketika aki itu dibuka. Misalkan kacanya setengah ya. Yeah. Nah, dia pasti akan segitu terus gitu. Terus yang fatal lagi mobil tidak akan bisa hidup. Dan mungkin sama seperti sepeda motor juga. Jadi di sepeda motor ada beberapa motor yang pengisiannya itu ada yang pakai DC dan AC. Nah, itu gimana? Menjelaskannya itu DC AC gimana Ya, tuh, jadi Pak? ada beberapa pabrikan kayak contoh ada beberapa merek di Indonesia kan, ada yang komponennya harusnya harus AC. Jadi untuk kalau akinya sudah soak, soak tidak bisa voltasenya turun, dia pasti tidak akan hidup. Nah, tapi ada juga beberapa pabrikan yang akinya masih soak-soak sedikit lah, masih 12 di bawah 11 sekian, itu masih bisa hidup. Masih bisa nyala. Masih bisa nyala. Tapi alangkah baiknya memang begitu sudah kendala susah starter, itu baiknya segera dicek sih akinya. Nah, untuk kondisi aki mati dalam kondisi mati total itu, nah ini kebetulan yang bebek ini, motor bebek ini masih bisa diengkol ternyata ya, walaupun cuman engkolnya butuh effort juga 2-3 kali atau 4 kali, tapi ada juga katanya yang motor yang memang sama sekali kagak bisa diengkol gitu, walaupun diengkol juga sampai keringat mengucur juga kagak bakal nyala gitu. Betul, benar betul, itu. Itu betul. Nah, itu Karena tipe yang bagaimana? Apakah yang DC AC tadi ngaruh atau? Ya, jadi tergantung dari sistem kelistrikannya. Dia memakai sistem AC atau DC. Kalau yang pakai AC itu biasanya dia tidak mau hidup. Jadi biarpun itu diengkol, dia tidak akan bekerja untuk sistem ECU dan fuel pumpnya. Itu harus segera diganti akinya, Mas Garuda. Itu harus kenapa? Memang sistemnya seperti itu. Iya, nggak bisa disetting, nggak bisa nyala ya? Nggak bisa nyala memang. Jadi mungkin sama seperti di kendaraan roda 4 kali ya, kalau di mobil. Oke, jadi karena memang dia itu murni untuk menghidupkan mesin dari tegangan aki tadi itu ya? Jadi untuk sumbernya, jadi kan aki itu kan sumber segalanya ya, sumber arus. Jadi kalau akinya lemah, itu kemungkinan sistem yang ada di kendaraan motor itu, kayak ECU, kayak fuel pump, itu juga tidak akan optimal bekerjanya. Nah, kalau di DC kenapa bisa nyala? Dia dilihat dari kumparan dalamnya, Mas Garuda. Jadi kalau semacam ada spool, nah spoolnya itu yang mungkin yang mempengaruhi dari sistem kelistrikan tersebut. Jadi yang ini yang Mas Garuda dia masih bisa hidup untuk sementara waktu. Karena di sistem mekanisnya dia bisa menghasilkan listrik ya? Ya, begitu diengkol dia langsung bisa menghasilkan listrik. Tapi di kendaraan merek lain itu sama sekali nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Apalagi motor-motor Matic ya? Sendiri, betul. Motor-motor Matic ya? Motor-motor Matic. Motor Matic kalau didorong juga tetap ngelos ya? Jadi gitu Mas Gur. Jadi ternyata sistem yang listrik ini, sistem kelistrikan AC atau DC itu ternyata ngaruh untuk kondisi kita mau nyalain mesin dalam kondisi aki yang benar-benar totally mati ya, yang totally lowbat. Jadi kalau yang bikin beda itu antara motor Matic ya, motor Matic dengan motor yang transmisinya manual. Transmisinya manual biasanya menggunakan sistem DC ya. Itu semua moge ataupun ya ada beberapa tergantung dari pabrikan itu yang mengeluarkan sistemnya seperti apa, jadi tidak bisa dipukul rata sih Mas. Oke. Jadi nggak semua motor manual juga ya sistemnya DC, nggak semua. Tapi motor Matic udah pasti pakai AC? Ya, tergantung juga. Tergantung juga. Ada beberapa kayak ya merek-merek tertentu, ya mungkin sebut aja kayak misalkan Yamaha Soul itu dengan akinya tidak berfungsi, itu tetap bisa diengkol. Tidak bisa nyala. Nggak bisa nyala sama sekali.
Tidak sama sekali. Saya mengalami sendiri masalahnya. Oh, oke. Jadi Tapi yang untuk jenis yang Honda Hmm. itu biarpun akinya masih apa ya kayak Honda Beat gitu bisa? ya itu masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Itu berarti pakai di sistem DC ya? Iya. Nah, bedanya di situ. Kalau pakai sistem DC berarti masih bisa nyala, Bosku. Tapi kalau lu pakai sistem kelistrikannya AC ya udahlah. Mau nggak mau, suka nggak suka, aki harus ganti. Nah, itu penjelasan dari Mas Moksin. Mungkin cuman itu yang bisa gua kasih untuk sesi kali ini. Tentunya ada sesi yang lain yang ingin gua sampaikan. Tapi untuk yang sesi aki mati, nah, gue cuman kasih yang itu dulu ya Mas Moksin. Siap. Kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya soal cara mengganti aki yang benar. Walaupun lu motor, penggantian akinya nggak sembarangan, Bosku. Oke deh. Saya Garuda. Ciao, udah apa mesin.